Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali berjumpa dalam acara yang penuh dengan inspirasi, tentu saja di tamu istimewa. Edisi hari ini 6 Mei 2014. Seperti biasa pemirsa, saya Dian Musalam tidak sendiri di malam hari ini, karena di samping saya sudah ada wanita cantik yang tiap minggunya selalu menemani saya. Saya tidak sendiri lagi ya. Halo Lona, kamu apa kabar hari ini? Halo Adrian, baik sekali. Kamu Senang banget deh senang bisa nemenin kamu lagi. Saya juga lebih senang loh Lona ya. Kamu cantik hari ini, fresh sekali hari Fresh ini. ya, terima kasih. Oke, Lona, kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan, itu pasti ada namanya sekolah formal, kemudian sekolah di luar sekolah formal itu sendiri, katakanlah homeschooling. Nah, menurut kamu pandangan tentang homeschooling ini gimana? Aduh, itu sih aku cocok banget, Dian. Ya? Dan memang pada kesempatan kali ini tema kita adalah homeschooling. Nah, itu pas banget. Soal homeschooling, kira-kira tamu istimewa di malam hari ini siapa aja, Lona? Aha, udah pada datang nih tamu istimewa kita. Paling ujung sana ada Bapak Dr. Andes Suraya. Beliau ini adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi Dikpota DI. Selamat malam Bapak Suraya, apa kabar? Sehat ya Pak? Sehat ya. Alhamdulillah. Dan juga sudah hadir beliau ada Bapak Rizali Umarela ya. Beliau ini adalah orang tua dari Dek Lala. Ya, ada di sampingnya. Halo Dek Lala, kamu Halo orang Dek cantik Lala sekali dan loh. juga Pak Rizali. Cantik banget. Senang ya bisa ketemu Dek Lala dan juga Pak Rizali di sini. Kemudian ada Ibu Uli Pitaloka. Selamat malam Ibu. Malam. Fresh sekali Bu hari ini. Fresh semuanya. Alhamdulillah ya. Iya, dan pemirsa, Anda bisa langsung berinteraksi dengan para narasumber kami yang sudah hadir di kesempatan kali ini dengan cara memainkan jari Anda tentunya dengan menekan nomor telepon. Nomornya yaitu 0274 453 1900. Oke. Dan yang ada di luar jangkauan jangan khawatir, Anda juga bisa menyaksikan acara kami. Kami punya live streaming yaitu di www.aditv.co.id. Oke, lengkap sekali kalau Oke, itu dia pemirsa adalah cara kamu untuk menghubungi atau mungkin berpartisipasi dalam dialog atau percakapan kita di malam hari ini, tentu saja di tamu istimewa. Tapi kalau kita sedikit ngomongin soal homeschooling, homeschooling adalah sistem pendidikan di luar sekolah formal yang banyak ditempuh oleh masyarakat Indonesia sekarang, di mana ini lebih mengutamakan bagaimana suatu kenyamanan dari si anak itu sendiri. Tapi apakah hal ini tepat bagi si anak atau mungkin bagi orang tua? Kemudian bagaimana hasilnya nanti ketika selesai melaksanakan yang namanya homeschooling? Kita akan berbicara lebih lanjut. Mungkin pertama dulu saya ke itu dulu ya, Mbak Uli dulu ya. Tampak cantik di malam hari ini. Terima kasih Mbak Uli kesempatannya. Sama-sama. Oke, mungkin banyak orang yang tidak terlalu paham Mbak Uli soal apa sebenarnya homeschooling. Mungkin bisa dijelaskan homeschooling ini seperti apa pendidikannya? Di sini saya perkenalan dulu. Nama saya Uli dari Komunitas Pendidikan Rumah Mandiri. Kami memang menyebut ini pendidikan rumah karena memang pendidikan itu semua berawal dari rumah dan anak kuat dari rumah, makanya dia bisa menjadi bagian dari masyarakat gitu ya. Nah, homeschooling ini memang nama trennya di Indonesia itu namanya homeschooling. Homeschooling ini sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab langsung pada orang tua yang ingin mendidik langsung anaknya. Orang tua yang paham, mengerti bahwa anaknya unik, bahwa anaknya punya kelebihan satu bidang dan ingin anak ini bahagia dalam belajarnya. Oke. Bahagia dalam belajar, ini yang paling penting ya. Berarti kira-kira anak yang menempuh pendidikan di sekolah mungkin kadar kebahagiaannya kurang. Mungkin bisa jadi seperti itu. Sebenarnya semua anak pada dasarnya bahagia gitu, dilahirkan bahagia. Cuma anak ini oleh Allah dibekali oleh seperti gaya belajarnya masing-masing gitu, Mas. Jadi ada anak yang belajarnya harus dengan gerak, harus dengan melakukan, dia baru paham. Ada anak yang dia melihat sedikit visual tampilan gambaran dia langsung paham. Ada anak yang harus mendengarkan banyak hal, harus ngobrol dulu, baru paham. Nah, berbagai macam anugerah yang dijadikan satu paket ini, tiap anak nih paketnya beda-beda gitu ya. Itu nah, yang ini yang kita fasilitasi gitu dalam itu yang saya setuju pemirsa, bahwa setiap anak diberkahi dengan pengetahuan yang berbeda-beda, kemudian juga setiap anak memiliki daya intelijensi yang berbeda tergantung bagaimana kita mengasahnya. Dan masih dengan tema yang sama pemirsa, tentang keberadaan komunitas homeschooling di mata formal, dan ini dalam rangka Hardiknas dan ujian akhir nasional. Saya ke Pak Suraya terlebih dahulu, Pak.
Di mata hukum, di mata pemerintah sekarang, homeschooling juga ternyata makin banjir aja Pak, dalam artian tanda kutip. Ternyata banyak sekali orang tua ini lebih memilih homeschooling ketimbang sekolah formal. Di mata hukum seperti apa sih Pak homeschooling itu? Saya kira yang dilakukan oleh masyarakat untuk menjalankan homeschooling itu saya kira tidak melanggar aturan. Ya. Jadi semua bentuk pendidikan yang ada di Indonesia ini diatur atau rujukannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di sana diatur bahwa pendidikan itu bisa melalui jalur formal, jalur non formal dan informal. Homeschooling barangkali lebih banyak untuk memerankan di jalur informal ini. Dan ini memang pemerintah juga memberikan kelulusan pada masyarakat orang tua untuk bagaimana dia merasa bertanggung jawab terhadap anaknya, untuk bagaimana mengawalnya agar tumbuh secara optimal. Saya setuju dengan Mbak Uli tadi bahwa memang anak itu lahir telah membawa potensi masing-masing. Betul Pak. Potensi itu adalah pembawaan. Itu akan dapat berkembang dengan baik manakala mendapat sentuhan pendidikan yang tepat tadi. Yang tepat tadi barangkali memperhatikan karakter anak dan sebagainya. Saya kira homeschooling juga mengarah ke seperti itu. Lalu apakah tidak perlu untuk ikut juga sekolah formal Pak? Apa pakai sekolah homeschooling itu sudah cukup gitu, sudah memenuhi standar dari pemerintah? Nanti di dalam hal pengakuan tentu dia harus istilahnya disetarakan kepada lembaga pendidikan tertentu. Jadi memang ini sebagai upaya dari orang tua atau keluarga bagaimana mendorong anak-anaknya bertumbuh secara optimal. Tapi kalau untuk pengakuan dia nanti setara dengan apa, tentu harus disetarakan dengan lembaga pendidikan tertentu. Berarti mungkin lebih aman untuk sekarang kan marak itu ya pedofil itu loh dia. Mungkin lebih aman. Yang punya anak kecil kan kayaknya untuk menyekolahkan yang begitu ketatnya penjagaannya sekolahan yang sangat internasional kelasnya aja bisa kecolongan istilahnya. Berarti kamu sebagai seorang calon ibu merasa aman ya ternyata homeschooling ini diakui oleh pemerintah. Iya, betul sekali. Itu sangat luar biasa. Saya ke Mas Rizal terlebih dahulu yang halo Delala, apa kabar? Senyumnya. Mas Rizal, ini kenapa sih pilihannya jatuh ke homeschooling untuk Lala? Terima kasih. Ada banyak sekali pertimbangan sebenarnya, tapi pertimbangan yang paling utama di otak saya adalah ketika saya mengajak rekan-rekan semua membayangkan kita bangun sholat subuh jam 5. Kadang anak belum bangun. Dia bangun jam 6, jam 7 sudah harus ke sekolah. Anak saya harus ke sekolah dan baru pulang jam 2. Pada saat dia pulang saya masih kerja. Saya baru ada berhubungan dengan dia nanti sebelum maghrib. Nanti habis maghrib dia akan tidur dan saya masih melanjutkan urusan saya. Alangkah kasihannya saya pribadi ya, bukan orang tua yang lain. Alangkah kasihannya saya dianugerahi seorang anak. Lalu kemudian dalam seharinya saya hanya bisa ketemu dalam 2 jam, 3 jam. Dan itu yang utama yang membuat saya kemudian mengambil keputusan untuk homeschooling. Apapun yang diambil oleh teman-teman yang lain itu kan semua punya pertimbangan. Tapi pertimbangan saya yang utama itu. Faktor-faktor lainnya yaitu tadi ada undang-undang yang boleh. Ada banyak hal yang membolehkan. Kemudian ada juga rekan-rekan yang kami ketemu di komunitas yang kemudian saling mensupport. Itu yang lainnya. Tapi yang utama yang ketika kami mengambil keputusan untuk homeschooling anak kami ya itu tadi, kami punya kualitas dan kuantitas waktu yang sangat cukup terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kami sebagai orang tua. Sejauh ini merasa nyamankah dengan metode homeschooling yang diterapkan untuk Lala? Harusnya jawaban itu anak saya yang menjawab. Aku penasaran nih pengen tanya apa tidak dia dengan ini. Nyaman nggak Dek Lala? Nyaman nggak? Iya. Nyaman sekali ya. Lebih kalau misalnya disuruh pilih antara sekolah, pergi ke sekolah bangun pagi, terus mesti ke sekolah, kemudian juga diajarin sama ibu guru. Ini lebih senengan diajarin sama mama ya? Iya. Kenapa emang? Enak soalnya. Terus juga bisa lebih dekat sama mama ya? Iya. Sama papa juga ya? Diajarinya seperti apa aja sih? Di rumah sama mama diajarinya? Belajarnya apa aja? Banyak banget. Banyak banget. Oke, kita tahan dulu ya soal gimana belajarnya banyak itu dari itu. Bapak Ibu kita tahan dulu dan pemirsa kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa edisi hari ini, Maret 2014, dengan tema yaitu keberadaan komunitas ya, homeschooling di mata formal dan dalam rangka Hardiknas dan tentu saja dalam ujian nasional. Dan orang seperti biasa pemirsa, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0274 453 1900 atau bisa melalui video streaming kami di www.aditv.co.id. Ya, sekali lagi di 0274 453 1900 dan live streaming kami yaitu www.aditv.co.id. Oke, dan saya beralih ke Pak Sanjaya dulu. Pak Sanjaya tadi juga sempat mengatakan bahwa ternyata Pak Suraya, maaf Pak, Pak Suraya, bahwa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 ya tahun 2003 tentang homeschooling itu sendiri. Dasarnya apa sih Pak? Sebenarnya kenapa tiba-tiba pemerintah mengakui bahwa homeschooling? Karena kalau misalnya kita lihat juga bahwa dari sisi sosialisasinya bahwa di sini ada penekanan tersendiri untuk anak dalam hal bersosialisasi. Dasarnya seperti apa sih Pak? Jadi saya kira tidak harus dipertentangkan antara sekolah formal, non formal dan informal. Dengan undang-undang Sisdiknas ini pemerintah memberikan kesempatan pilihan pada masyarakat, pada orang tua bagaimana mereka menyiapkan anak-anaknya untuk bagaimana tumbuh dan berkembang secara optimal. Mereka yang ingin memilih yang formal juga kita sediakan lembaga pendidikan formal. Yang memilih yang non formal juga kita sediakan, yang informal juga kita sediakan karena memang situasi dan kondisi pemikiran orang tua masyarakat itu sangat variatif dan saya kira pemerintah tidak berhak untuk terlalu mengatur harus seperti ini. Yang penting keinginan harapan masyarakat itu kita beri media agar mereka dapat menumbuh kembangkan keinginannya itu dengan baik. Jadi tidak harus dipertentangkan antara formal dan non formal ini. Yang penting adalah aksesnya adalah ya, bisa anak tadi dapat tumbuh berkembang dengan baik, baik yang terkait dengan afektifnya, terkait dengan kognitifnya maupun keterampilannya. Ingat, jadi anak itu memang punya potensi yang telah dibawa itu. Harapannya mereka nanti tumbuh menjadi kompetensi yang sudah pembawaan tadi tumbuh secara optimal. Oleh karena itu memang dengan model pendidikan yang memperhatikan individu secara cermat ini saya kira juga bagus untuk perkembangan anak. Ada batasan nggak itu nanti Pak untuk homeschooling itu? Apakah hanya sampai tingkat SD, SMP atau bisa sampai mungkin tingkat perguruan tinggi seperti itu? Ya, saya kira dari pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat seperti apa yang diinginkan, dan memang dengan Sisdiknas tahun 2003 itu memang dulu kita siapkan wadahnya, tapi lama-kelamaan homeschooling menjadi suatu pilihan masyarakat, dan sekarang memang proses pengaturan secara teknis memang terus-menerus sedang disempurnakan dari waktu ke waktu agar keinginan masyarakat ini semakin dapat kita fasilitasi untuk kita tahan dulu ya Pak ya. Sudah ada yang bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan Bapak atau Ibu? Oh iya. Dengan Mbak Friska di Kalasan. Monggo Ibu Friska. Mbak Triska. Oke. Oh, Mbak Triska. Mau nanya untuk komunitas homeschooling ini kalau ujian gimana? Kan sekarang lagi ujian. Kan saya SMP ujian kan itu di kelas gitu ya bareng-bareng sama teman-temannya. Nah, kalau homeschooling ini gimana ujiannya? Udah gitu aja, makasih. Oke, terima kasih Mbak Triska yang ada di Kalasan ini. Kayaknya 11-12 deh pemikiran saya sama Mbak Triska ya. Kan sekarang kan gini ya, kalau melamar pekerjaan kan pasti ada harus ini minimal S1 misalnya seperti nah, ijazahnya harus ditunjukkan. Sedangkan kita mendapatkan ijazah harus ujian. Nah, itu dia. Kalau kita ikut homeschooling ujiannya nanti seperti apa dan ijazahnya juga seperti apa, apakah nanti juga bisa untuk masuk mencari ke dunia industri kerja gitu ya, apakah bisa gitu kan pasti penasaran juga seperti Mbak Triska. Oke, ini gimana Pak Suraya soal adanya ujian nasional untuk para peserta homeschooling? Iya, jadi memang prosesnya pun kalau memang mereka ingin kemudian disetarakan dengan pendidikan formal, tentu dia harus menyesuaikan dengan formal. Tapi kan anak nanti tumbuh berkembang kan tidak mesti kemudian harus dengan
mengantongi ijazah misalnya. Kalau memang dia mampu kan juga nggak masalah juga. Jadi sebetulnya pilihan masyarakat tadi ya kita apresiasi. Tapi kalau mereka nanti memang menginginkan itu yang diusahakan itu apa dihargai jalan dengan pendidikan formal atau informal, ya memang harus nanti mereka harus menyesuaikan dengan yang diselenggarakan secara formal itu. Jadi bentuk penyesuaian ini seperti apa Pak? Apakah seorang peserta homeschooling ini harus mendatangi sekolah formal hanya ketika ujian saja setingkat dengan yang diajarkan kepada para peserta atau seperti apa Pak? Barangkali nanti caranya adalah bagaimana kemudian kemampuan siswa ini kemudian evaluasikan pada lembaga pendidikan yang ingin disetarakan tadi. Kemudian setelah sejauh mana mereka ini kemampuannya telah berkembang sudah dengan taraf perkembangan dari lembaga pendidikan tertentu, kelas 1 atau kelas 2 atau kelas berapa. Jadi memang harus secara bertahap Tapi ada jaminan nggak Pak dari beberapa lembaga pendidikan ini menerima bagi peserta homeschooling untuk mengikuti ujian? Ada jaminan untuk diterima ya Pak ya? Ini memang ketentuannya terus-menerus sedang disesuaikan karena memang sesuatu yang harus digandengkan secara cermat, memang aturannya terus dikembangkan. Intinya adalah mungkin kabar baiknya adalah mungkin suatu saat adalah bakalan bisa diterima. Oke, kita beralih ke Mbak Uli dulu. Mbak Uli, ini banyak fenomena sekarang yang terjadi. Contohnya adalah soal kekerasan anak yang sangat santer diberitakan di berbagai macam media. Sebenarnya apakah ini menjadi acuan yang paling pentingkah untuk para orang tua murid sehingga lebih memilih homeschooling dibanding sekolah formal, atau mungkin ada cara lain atau mungkin alasan lain sehingga banyak sekali orang tua lebih memilih homeschooling ketimbang sekolah formal? Sebenarnya ada banyak alasan ya Mas ya. Yang mendasar memang bahagia belajar dan aman. Anak itu butuh itu untuk bertumbuh berkembangnya optimal. Kemudian dalam perjalanannya ada banyak alasan gitu ya. Misalnya si orang tua sudah bisa melihat bahwa si anak ini potensinya di musik misalnya. Musik ini terus yang dikembangkan. Bahkan ada salah satu teman di Jakarta itu yang sekarang anaknya sudah sekolah di Austria karena dia memang jago sekali main biola. Sudah kuliah di sana. Dia menempuh ujian untuk musiknya di biola ini, kemudian melanjutkan di Austria. Nah, ini juga salah satu alasan orang tua untuk memilih homeschooling. Kemudian juga ada alasan agama. Karena orang tua ingin anak mengetahui kebenaran seperti apa. Itu ada juga. Kemudian orang tua ingin selalu tadi dekat dengan anaknya, apalagi untuk orang tua yang pindah-pindah. Karena ada teman kami yang orang tuanya kerjanya luar negeri, dalam negeri, luar negeri, dalam negeri gitu ya. Jadi si anak ini memang ikut orang tuanya gitu. Itu juga salah satu alasan. Banyak sekali alasannya untuk memilih, tapi intinya itu memang. Berarti ini ya lebih ke melihat potensi anaknya di mana, dan begitu udah ketahuan, oh ternyata bakatnya di sini difokuskan hanya satu bidang itu saja sudah bisa menjadikan dia luar biasa ya. Seperti tadi contohnya hanya biola saja, tapi karena itu dipupuk terus, tidak perlu harus dengan kemampuan yang skill-skill lain. Satu aja langsung di-push terus. Seperti apa jawaban orang tua? Kira-kira gimana Mas Riza? Sederhana. Sebelum yang saya jawab itu, saya akan nyampaikan dulu. Sangat salah ketika teman-teman mengatakan bahwa anak-anak homeschooling itu kemampuan sosialisasinya jelek. Itu salah besar. Karena mungkin dia punya komunitas yang sangat besar. Saya kasih contoh anak saya. Contohnya gimana Pak? Anak saya ya, ini sedikit cerita. Barusan selesai tanggal 24 sampai 27 April kemarin untuk kejuaraan renang indah nasional Kejurnas. Dia mendapat 2 emas dan 1 perak. Luar biasa. Mewakili DI. Umur 9 tahun. Untuk kelompok umur di bawah 12 tahun. Di bawah 12 tahun. 2 emas 1 perak ya sayang ya? 12 1 perak. Apa yang harus dia lakukan Mas? Untuk mencari fokus dia senangnya, dia punya kecerdasan musik, dia punya kecerdasan olahraga. Yang mungkin di banyak tempat itu menjadi kecerdasan yang terpinggirkan. Harus jago fisika, harus jago matematika, harus jagoan olimpiade, baru kemudian itu dianggap. Untuk masuk ke sana, dia harus latihan dari pagi, diantar, berarti dia punya komunitas renang. Untuk mensupport kemampuan belajar musiknya dan menarinya, dia harus les musik. Dia punya komunitas musik dong. Kemudian untuk mensupport kemampuan menarinya, dia latihan balet.
dia pulang punya latihan balet. komunitas balet. Dia punya komunitas balet. Ada lagi ketika dia mensupport namanya renang indah tuh harus ekspresi ya sayang ya. Lagu sedih harus sedih, ya. Lagu gembira harus gembira. Dia latihan drama. Latihan drama. Ini komunitasnya tidak habis-habis. Kita tahan sampai di situ dulu. Berarti komunitasnya nggak habis ya. Jadi ini sebenarnya lebih fokus bagaimana anak ini bisa mendapat kenyamanan dalam hal pendidikan. Dan yang ini Mas, yang kita bangun adalah less is more. Oke, less is more, kita tahan sampai di situ dulu. Dan sayang sekali Mas Rizal akan berada di segmen 2 ini. Terima kasih atas kesempatannya di malam hari ini. Dan Lala, sukses ya deh sayang ya. Ditunggu lagi ya medali-medalinya ya. Oke, terima kasih untuk Mas Rizal dan juga untuk Lala. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa dengan tema di malam hari ini masih tentang keberadaan komunitas homeschooling di mata formal dan dalam rangka Hardiknas dan ujian akhir nasional. Dan narasumber kita sudah hadir bertambah lagi ya. Maksudnya. Beliau ini yaitu ada Bapak Ari Wibowo, Ari Prabowo. Mungkin tanya mirip sama Mas Arian. Betul. Beliau ini adalah bapak dari Ade Ava, peserta homeschooling juga. Halo Ade Ava, cantik sekali. Kok kamu lucu sih? Gemes deh. Saya langsung mungkin ke Mbak Uli dulu ya. Mbak Uli, ini fenomena yang terjadi sekali lagi adalah banyaknya para orang tua murid lebih memilih yang namanya homeschooling dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan bentuk sosialisasi terhadap anak? Syukur-syukur adalah ketika anak ini mempunyai kompetensi, katakanlah seperti Ade Lala tadi, ini yang bisa mengharumkan nama daerah, gitu kan, dengan bakatnya dengan begitu luar biasa. Kemudian bagaimana dengan pergaulan sosialnya? Otomatis kan semacam di sini adanya sekat antara anak dengan teman-teman sebayanya, atau mungkin ada penilaian tersendiri mungkin dari Mbak Uli? Iya, jadi di homeschooling ini sebenarnya di pendidikan rumah kami membuka sekat sosialisasi itu, karena anak yang pintar sosialisasi ini bermula memang dari rumah pertama, kemudian dikenal tetangga-tetangganya, kemudian dia bisa sosialisasi kan tidak ada jam sekolah tadi ya, dia bisa sosialisasi dengan tukang sampah yang lewat depan rumahnya, bisa ngobrol, kemudian ikut ibunya ke pasar. Itu juga bentuk sosialisasi. Jadi sebenarnya di homeschooling ini sosialisasi itu bentuknya dunia nyata gitu ya, karena kita begitu keluar dari rumah gitu ya, kita bertemu dengan berteman, bertetangga, bergaul itu dengan orang-orang yang beda usia kan. Ada yang lebih muda, ada yang lebih tua, dan ini anak-anak homeschooling ini mereka sudah berlatih untuk bisa berkomunikasi dari yang paling kecil, dari usia yang paling kecil sampai yang tua gitu. Dan ini memang keuntungan dari homeschooling adalah mereka bisa berlatih bersosialisasi. Berarti saya simpulkan adalah di sini ada keterbukaan terhadap sosialisasi seperti itu. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, kira-kira Mas Ari tahu dari mana nih ya? Alfa ini adalah cocoknya di homeschooling. Apakah ada kriteria tersendiri mungkin ketika melihat karakter dari si Alfa? Oh, ternyata ini cocoknya di homeschooling, atau mungkin ada pertimbangan lain, Mas? Yang jelas, Mas, tadi seperti yang Mas Rizal sampaikan, dari brojol ya, itu kita yang tahu gitu ya. Terus rangka proses tumbuh kembangnya kita juga yang tahu seperti itu. Dan yang jelas tadi bahwa orang tua pasti punya ramuan ya, punya ramuan khusus untuk anaknya seperti itu. Nah, Alfa ini ya alhamdulillah tadi punya bakat-bakat khusus seperti itu. Ya untuk itu ya alhamdulillah Yogyakarta kota kita yang tercinta ini syarat dengan orang-orang pilihan gitu ya, syarat dengan orang-orang yang punya kemampuan lebih. Dan kami terbantu sekali dengan komunitas tadi seperti itu. Ya memang Alfa punya keunikan sendiri gitu. Nah kami akhirnya gabung ke komunitas Koper Mandiri, dan alhamdulillah Alfa tadi
Kalau ngomong-ngomong soal bentuk sosialisasi dia dapat, bahkan enjoy banget sayangnya. Seneng ya. Seneng banget. Oke, seperti itu. Iya, kalau boleh tahu nih bidangnya apa nih yang dikuasai di AFA ini? Nah, coba sayang, kamu cerita sayang. Suka renang Suka sayang? apa aja? Oh, renang. Suka renang. Suka. Apalagi? Apalagi sayang? Nulis cerita. Nulis cerita, betul sekali. Masih kecil udah pandai Masih nulis. kecil. Oke, apalagi ada apa? Apalagi sayang? Menggambar. Menggambar. Terus apa lagi? Mewarnai. Mewarnai wajah Abi Banyak ya. ya. Iya, dan lebih disenengin apa nih, Adik Afa? Iya, apa sih? Lebih seneng apa? Semuanya senang. Menulis. Lebih seneng paling menulis. senang. Mungkin bisa jadi penulis, Mas. Betul. Amin ya, Ya, didoain kebetulan aja. bapaknya kan pendongeng gitu ya. Oh, Suka nulis cerita. Dituangkan oleh AFA dalam bentuk tulisan, Oke. dongengannya Papa. Baik, saya ke Pak Suraya dulu ya. Iya. Pak Suraya, kalau misalnya kita mengatakan soal homeschooling adalah adanya, banyak orang yang mengatakan bahwa adanya ketidakjelasan soal bagaimana ketika selesai melaksanakan homeschooling, apakah di perguruan tinggi nanti bisa diterima apa tidak. Nah, ini kejelasan soal hal ini seperti apa, Pak Suraya? Jadi kan kalau dalam sistem homeschooling ini kan lebih banyak ingin mendorong anak itu berkembang sesuai dengan potensi bakat dan minatnya. Sebetulnya yang penting mereka itu tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Stratanya tentu tadi justru malah dia meskipun tidak di strata apa, tapi strata sudah mencapai juara di bahkan nasional, internasional dan sebagainya. Jadi yang penting saya kira pendidikan itu bagaimana mengantarkan anak itu tumbuh secara optimal dengan bakatnya. Ijazah itu kan pengakuan, tapi yang anu kan buktinya kan kompetensi itu sebetulnya ya. Oke. Kompetensi itu sebenarnya. Ada tambahan ini Pak. Iya, boleh, boleh. gimana, Mbak? Ada teman-teman di Jakarta yang melakukan homeschooling mandiri seperti kami, itu anaknya sudah kuliah di UI. Oke. Di filsafat, satu di filsafat, satu di komunikasi. Ada juga yang di kuliah di universitas swasta. Bahkan di Jogja ini pun juga ada yang kuliah di beberapa universitas gitu yang dari homeschooling. Jadi sebenarnya dengan pengakuan pemerintah ini, ujian kesetaraan itu, anak-anak homeschooling pun bisa melanjutkan perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri. Oke, Gitu. itu adalah kabar berita yang baik juga ya untuk yang didengar. Kalau lagi. persyaratannya untuk bisa homeschooling atau bergabung dengan koper mandiri mungkin bisa dijelaskan, Bu? Tidak ada persyaratan khusus. Yang paling penting adalah orang tua mau turun tangan langsung mengurus anaknya. Oke. Gitu. Yang penting adalah bagaimana eksistensi orang tua dalam hal menyanggupi bagaimana keterlibatan si anak ini dalam hal menerima pelajaran. Itu yang paling penting ya. Tidak pelajaran ya, tapi lebih kepada? tapi dalam mengurus semua hal gitu, dari kognitifnya, afektifnya, psikomotoriknya. Jadi orang tua ini memang terlibat langsung. Jadi bukan hanya bukan hanya ikut kegiatannya aja gitu, tapi orang tua juga terlibat. Baik. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, ini mungkin tidak sangat tidak mungkin dielakkan juga ya ketika bertemu dengan beberapa pihak-pihak tertentu yang agak sedikit tidak menyukai dengan proses homeschooling itu sendiri. Nah, bagaimana menyikapi itu sendiri, Mas? Adakah mungkin yang sedikit yang bisa dikasih tahu kepada atau mungkin bisa dijelaskan kepada orang-orang yang sedikit meng-underestimate-kan katakanlah homeschooling ini? Yang jelas tadi kata Bapak dan Mas, teman-teman tadi itu pilihan Mas. Jadi memang awal juga bagi kami tidak mudah ya. Jadi tidak dibayangkan homeschooling itu mudah. Apalagi tadi komitmen orang tua memang sangat diukur di sini seperti itu. Case aja gitu, Afa dan anak-anak yang lain itu kalau ditanya, kamu kok nggak sekolah, kamu kok nggak kayak yang lain gitu. Tapi yang jelas tadi dari ketulusan anak tadi, aku lebih senang di rumah kok, seperti itu. Aku setiap hari ketemu sama abiku, sama umiku, senang banget. Ya akhirnya lama-kelamaan masyarakat jadi tahu, teman-teman jadi tahu, ya memang wajar. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan, yang penting bukti tadi Mas. Kalau saya sih pribadi, ketika anak nyaman, ketika anak tenang, ketika anak enjoy, itu saat yang berharga bagi saya untuk menanamkan tadi, menanamkan bekal-bekal kehidupan dia yang jujur Mas, besok itu zamannya aneh banget. Makanya saya itu
aduh ini ya gitu, makanya ya mudah-mudahan deh ini ikhtiar Mas. Jadi kebetulan juga menguatkan saya juga apa namanya teman-teman Koper Mandiri, dan kemarin juga ketemu dengan tokoh besar di bangsa ini ya, apa namanya tim dari KPK, kebetulan saya ngisi bareng dengan beliau dan saya ketemu sama putranya, Mas, orang pinter tuh nggak harus di sekolah kok Mas, seperti itu. Dia sekarang keterima di universitas swasta besar di Jogja, seperti itu. Jadi itu saya menguatkan. Jadi memang ujian tadi besar terhadap orang-orang yang tidak tadi setuju tadi, kontra tadi. Saya meyakini kalau nantinya kita ya tadi keterbukaan kita di Koper Mandiri, dan kita juga punya cerita ya Mbak Uli ya. Kemarin di acara kita ada peserta yang anaknya sekolah formal Mas, tapi boleh nggak ikut kegiatan Koper Mandiri? Oh boleh banget, seperti itu. Ya. Oke, Pak Suraya, sejauh mana sih Pak keterlibatan pemerintah dalam hal mengapresiasi bagi anak-anak homeschooling ini yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa? Ya, tentu dengan di homeschooling ini tentu pemerintah mengapresiasi. Dalam hal penyelenggaraan, saya kira pemerintah akan meningkatkan terus bagaimana sistem ini dapat terus tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian dalam hal prestasi tentu ya kita apresiasi kalau mereka memang dapat menunjukkan potensi terbaiknya. Menurut kami apapun pilihannya, baik di formal, non formal dan informal, yang penting adalah orang tua itu bersungguh-sungguh bagaimana mengawal agar anak-anak itu tumbuh dengan baik. Misalnya di formal tapi tidak kemudian serta-merta pasrah bongkoan di sekolah, itu kan jadi pasrah bongkoan. Jadi tetap meskipun sudah di sekolah, tetap di rumah juga tentu ada perhatian orang tua kepada anak-anaknya. Oke. Dan yang paling penting adalah ketika kita bisa melaksanakan yang namanya homeschooling adalah kualitas keluarga yang bisa di sini diutamakan. Itu yang juga yang paling penting ya. Baik. Dan tamu istimewa akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tamu Istimewa di edisi malam hari ini. Dan Lona, ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Kira-kira kepada Mbak Uli nih aku pengen nanya. Oke, boleh. Penasaran, kalau orang tua yang sibuk bekerja apakah juga bisa menerapkan homeschooling ini? Kan biasanya sekarang suami istri sibuk dengan kerjaan. Coba bisa jelaskan. Kalau di Koper Mandiri memang akhirnya karena ini pilihan, jadi memang ada satu pihak, bisa ibunya atau bapaknya, itu yang memang menjadi seperti dirijen gitu ya, yang mengatur semuanya. Karena salah satu memang harus tetap menjadi tulang punggung. Kemudian contoh bekerja itu ada teman kami di Semarang, itu dosen perguruan tinggi negeri, dua-duanya bekerja, tapi mereka kemudian bisa mengorganisir dengan bantuan seseorang yang tinggal di rumahnya gitu untuk ikut membantu proses pendidikan rumah ini untuk anaknya. Jadi sebenarnya semuanya tinggal kesepakatan orang tua gimana cara mengaturnya ini. Tapi memang di Koper Mandiri kami biasanya ada salah satu yang memang stay at home gitu ya, tinggal di rumah untuk mengorganisir untuk anak-anak ini. Oke. Saya ke Pak Suraya terlebih dulu. Pak Suraya, untuk lingkup DIY itu sendiri, kira-kira seberapa banyak Pak potensi yang bisa saja muncul ketika banyak orang tua memilih untuk homeschooling? Kira-kira seberapa banyak kalau misalnya kita persentase dari skala 10 sampai 100, lebih banyak orang tua lebih memilih ke homeschooling dengan fakta yang sekarang terjadi ini, atau mungkin seperti apa Pak? Saya kira trennya karena ini juga masyarakat dia adalah masyarakat yang maju, jadi juga mereka juga kadang-kadang juga punya pemikiran tertentu yang
ingin mengembangkan kreativitas bagaimana mengantarkan anak bertumbuh dengan baik. Kalau presentasi saya kira sulit dirumuskan, tapi yang jelas kelihatannya tren tumbuhnya nanti semakin ada perkembangan yang meningkat. Makanya pemerintah pun juga ini dari waktu ke waktu sedang menggalakkan bagaimana agar homeschooling ini dapat tumbuh berkembang dengan baik dan anak-anak juga dapat dikawal tumbuhnya dengan baik. Memang ini mungkin baru 10 tahun terakhir ya Ibu ya berkembang, dan pemerintah pun bagaimana atau secara teknis dapat terus-menerus dirumuskan dengan baik. Jadi memang ini terus berproses untuk bagaimana apa yang diingini masyarakat itu tetap kita apresiasi, kita fasilitasi untuk tumbuh dengan baik. Oke, luar biasa Pak. Mungkin saya ke Adik Afa dulu. Adik Afa, kalau belajarnya sama mama ya berarti ya? Oke, belajar sama mama biasanya sehari berapa kali? Berapa kira-kira? Sering Atau gimana? berkali. Sering banget. Terus yang sering diajarin sama mama apa? Belajar soal apa? Mama sering ngajarin apa? Masih malu-malu nih. Melukis. Melukis. Emang seneng melukis ya Adik Afa ya? Lebih senang melukis. Oke, berarti mama lebih sering gimana ngajarin melukis yang bagus gitu ya? Gitu. Oke. Kadang mama bikin kue. Kadang mama bikin kue buat Afa itu Adik Afa kuenya. bantuin mama bikin kue. Sama bikin sambal ya, Bikin sambal juga. Oke, Mbak Uli, ini justru kalau saya lihat adalah di sini adalah kelebihan yang jauh dari kelebihan yang kita dapat ketika memilih homeschooling. Karena seperti tadi Afa mengatakan bahwa waktunya lebih banyak bersama sang orang tua, atau katakanlah tadi Afa mengatakan bahwa lebih banyak sering ke mamanya. Kemudian juga kalau misalnya juga tadi di sekolah formal ini ternyata sangat umum bagaimana sang guru memberikan pelajaran, padahal sebenarnya ini belum tentu masuk dengan skill yang dari si anak itu sendiri ya. Tapi di sini juga kita lihat bahwa Afa lebih senang menggambar, menulis, kemudian orang tua lebih mengarahnya juga ke situ. Kemudian ditambah lagi adalah quality time yang didapatkan antara orang tua dan sang anak ini juga lebih oke, lebih maksimal juga. Oke, sekarang kita berbicara soal anak-anak yang berkebutuhan khusus. Adakah pemberian materi yang berbeda mungkin Mbak dengan anak pada umumnya atau seperti apa? Karena kebutuhan khusus jelas ada bedanya ya Mas. Cuma di sini memang kalau sudah memilih jalur homeschooling ini, orang tua, ibu, bapak, bahkan yang ada di rumah itu misalnya ada kakek, nenek, semua ikut belajar. Apalagi kalau anaknya berkebutuhan khusus, berarti ada hal-hal khusus yang memang harus dipelajari. Nah ini sangat dengan homeschooling ini sangat terbuka sekali. Bahkan orang tuanya pun tidak harus bertumpu pada satu ahli untuk menterapi anaknya, tapi semuanya ikut belajar untuk mendukung anak kebutuhan khusus ini. Dan seperti Afa tadi misalnya masak, ini tidak hanya sekedar lihat hanya masak gitu ya, tapi sebenarnya dari masak itu anak belajar apa? Matematika iya, dia mengukur timbangan, dia melihat timbangan. Oh ini 2 sendok, kalau 3 sendok kenapa jadi cair misalnya. Kemudian dia membaca temperatur oven misalnya. Kemudian dia ikut melihat kecerdasan spasialnya juga diasah, karena dari loyang segini cukup untuk adonan sekian. Belajar dari IPA jelas iya, cair, padat, semua ada. IPS gimana dia merasakan, oh ternyata kalau kebanyakan gulanya nggak enak, oh ini kurang asin, kurang apa. Dia merasakan, oh ternyata dari apa, merasa dia, oh puas, aku puas bisa bikin ini bareng ibu. Jadi dari satu hal kegiatan yang di rumah itu semua mata pelajaran sebenarnya masuk di situ. Mbak Uli, kalau mengundang guru les di rumah itu apakah juga termasuk homeschooling atau berbeda? Begini Mbak, intinya kalau homeschooling sebenarnya belajar pada ahlinya. Jadi ahlinya itu misalnya anaknya memang berbakat di musik, ya datangkanlah guru yang memang misalnya piano ya, datangkanlah guru yang memang ahli piano untuk mengajar si anak. Karena kalau orang tuanya ngajar belum tentu sepandai si guru ini ya. Atau anaknya ahli menyanyi gitu ya, belajar sama guru vokal. Jadi intinya memang kita tidak menutup diri terhadap guru ya, datang ke rumah. Tapi memang
harus ahlinya, supaya anak juga merasakan belajar yang sebenarnya langsung dari ahlinya itu kan beda kan, dengan yang hanya sekedar sedikit-sedikit tahu gitu ya. Oke, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, kira-kira efektifnya ini boleh saya tahu dulu, apa ini umurnya berapa, Mas? Apa umurnya berapa? Berapa sayang? 7,5 Kilogram atau tahun ya? Oh, tahun. Nah, ini mulai dari umur berapa, Mas, yang 7 menerapkan tahun, homeschooling Mas. ini? 7 7 tahun. tahun. Iya. Nah, kira-kira berpikiran sampai kapan kira-kira akan diterapkan homeschooling ini ke Ava aja? Sampai anaknya nanti seneng. Masih seneng ya? Iya. Merasa Bukan SD. sampai bosen. Sampai anaknya seneng gitu kan? Berarti sekarang belum seneng ya, Mas ya? Seneng sekali. Seneng Seneng sekali. sayang ya. Lebih senang lagi berarti ya? Iya, lebih Nah, senang. efektifnya berapa hari dalam seminggu kira-kira berapa kali, Mas, kontak dalam hal memberikan pelajaran, katakanlah seperti itu, kepada si Ava? Kalau tadi moodnya anak, kalau bahasa kita itu resiliensi anak, daya tahan anak terkait dengan motoriknya, itu kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi bahkan di pendidikan rumah itu kita tahu persis anak lagi moodnya bagus, moodnya tidak, ya udah kita nggak paksakan. Nah, ini bisa kita bayangkan kalau ini terjadi di anak-anak lain seperti itu, yang nggak tahu sedang dipikirkan apa di kepalanya gitu, lalu dipaksakan gitu, ya bisa jadi akhirnya pulang ke rumah dengan sesuatu yang tadi. Tertekan Nah, gitu. kalau Ava ya tadi ketika sayang kamu mau belajar apa sayang hari ini, melukis misalkan gitu, yuk Abi temenin yuk melukis. Bosen nih, dia mau keluar terus bikin apa namanya dapur-dapuran, ya sudah nemenin lagi. Jadi apapun yang membuat anak itu senang kita stimulasi. Nah, kita punya istilah review, Mas, jadi gitu. Jadi apa yang dia sentuh dari pengembangan kognitif apa itu sama motoriknya itu kita review. Oke, berarti justru di sini pelajaran lebih bisa dimaksimalkan ya terhadap potensi anak, karena ketika anak untuk katakanlah ketika dia di sekolah dia nggak mood untuk belajar matematika, jadinya susah gitu kan. Tapi ketika di rumah ini menyusahkan mood anak dan otomatis pelajaran lebih cepat diserap ya. Oke, luar biasa sekali. Dan pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas di sini. Mungkin dari Pak Suraya dulu. Pak Suraya bisa harapannya apa, Pak, untuk anak-anak Indonesia katakanlah secara menyeluruh? Iya, saya kira tadi telah kami sampaikan bahwa anak ini tentu lahir dalam potensi masing-masing. Dengan pendidikanlah mereka akan tumbuh secara optimal. Kita tidak kemudian mengalahkan harus formal, normal, yang penting mereka kita kawal agar tumbuh berkembang dengan baik, baik aspek afektif, kognitif maupun psikomotornya, sehingga pada saatnya mereka akan dapat hidup yang nyaman pada waktu dia nanti untuk bekerja dan sebagainya. Iya. Oke, luar biasa. Saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, harapannya apa nih untuk Ava? Yang jelas sajikanlah, berikanlah, persembahkanlah bagi anak Indonesia sesuai dengan porsinya, sesuai dengan anugerah yang diberikan oleh Allah seperti itu. Biarkanlah mereka hidup di zamannya. Kita tinggal memberikan tools ya yang nanti dibutuhkan oleh dia saat masanya. Ia harus aktif di masyarakat, berkembang. Syukur nanti juga harapan kami juga dia bisa menjadikan bangsa ini jauh lebih baik. Amin. Itu dia, mudah-mudahan. Oke. Mbak Uli, apa nih harapannya utamanya bagi ibu-ibu yang sedang menyaksikan, utamanya bagi mereka yang memiliki anak-anak mungkin seusia apa nih yang bisa disarankan kepada para ibu-ibu yang ada di rumah? Iya. Jadi untuk para bapak ibu di rumah, mari kita kenali anak-anak kita, mari kita asah potensinya, dan mari kita bertumbuh bersama. Kita juga belajar dari anak, kita bisa saling belajar dalam keluarga. Itu yang paling penting ya. Oke, sayang sekali Bapak Ibu, waktu kita terbatas di malam hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya di Adi TV di malam hari ini. Lona, sayang sekali ya waktu kita terbatas di malam hari ini. Oke, dan pemirsa, apapun pilihan Anda, entah itu pendidikan baik sekolah formal ataupun non formal, yang paling penting adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan kompetensi dari anak itu sendiri, bagaimana Anda mengawasi sehingga si anak bisa menjadi orang yang lebih baik, bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga dan patut dibanggakan untuk anak sendiri. Dan akhirnya saya Adian Salam, saya Lona Noparang C, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa
Kami wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai.